wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat kepada seluruh siswa kelas 10 baru SMK Negeri 1 Gedangan yang telah diterima baik itu dari jalur penerimaan afirmasi maupun reguler. Yang jelas di masa pandemi Corona atau COVID-19 ini pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah harus tetap terlaksana walaupun kita lakukan secara online ataupun secara jarak jauh. Pada materi kali ini, yang jelas sebelum saya menyampaikan materi yang saya sampaikan, kita perlu perkenalan dulu karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Wahyu Pujianto. Kebetulan saya guru SMK Negeri 1 Gedangan yang diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini, materinya tentang kesiswaan, terutama kesiswaan yang ada di SMK Negeri 1 Gedangan. Karena jelas dari namanya saja kesiswaan, makanya semua yang akan kita bahas nanti tentang seluruh aktivitas siswa. Sebelum masuk ke poin-poin tertentu, perlu saya awali bahwa yang dimaksud kesiswaan di sini adalah sebuah jabatan di mana tugas dan fungsinya adalah salah satunya adalah untuk menghimpun hobi, bisa untuk menghimpun prestasi, bisa salah satunya adalah pelaksanaan kelas meeting ya. Di antaranya kelas meeting itu bisa dalam bentuk kelas meeting olahraga maupun bentuk yang lain, bisa seni atau kegiatan yang menyesuaikan dengan update atau kegiatan yang paling terbaru. Pelaksanaan kelas meeting biasanya dilaksanakan setiap selesai pekan remedi, yaitu di akhir semester, baik ganjil maupun genap. Itu salah satu contoh untuk di naungan kesiswaan untuk bisa menghimpun dibantu oleh staf-staf yang ada di bawahnya. Untuk kesiswaan di sini artinya nanti kita akan bahas secara umum dan secara khusus aturan-aturan bagaimana siswa masuk dan siswa keluar dari sekolah dari awal dia berangkat sampai dia pulang. Itu tertuang dalam sebuah peraturan yang telah disepakati oleh seluruh kesiswaan SMK baik negeri maupun swasta se-Jawa Timur dan disahkan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, dituangkan dalam suatu undang-undang seperti ini ya. Bisa saya jelaskan sebagian saja, bisa kalian dapatkan materi ini pada saat setelah selesainya kondisi pandemi ini, bisa kita bagikan masing-masing mendapatkan aturan ini supaya nantinya kita bisa memahami dan lebih paham tentang aturan yang ada di sekolah kita, terutama di SMK Negeri 1 Gedangan. Salah satu contohnya adalah di sini banyak sekali penjelasan jika kita melakukan pelanggaran, konsekuensi apa yang akan kita dapatkan. Ternyata di aturan ini tidak hanya sebuah pelanggaran saja yang akan ditindak, tetapi jika ada siswa berprestasi, dia akan mendapatkan suatu penghargaan berupa apa? Nanti akan saya jelaskan. Baik, saya bacakan dulu dasar hukum tata tertib untuk peserta didik sekolah menengah kejuruan SMK Provinsi Jawa Timur. Jadi saya pastikan untuk seluruh SMK baik itu swasta maupun negeri bisa mengacu aturan yang sudah disahkan oleh Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur. Saya bacakan dasar hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu sebagai dasar hukum. Yang kedua adalah Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah. Berarti nanti akan kita bahas juga tentang seragam sekolah. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Itulah dasar hukum kita untuk sebagai acuan langkah kita melaksanakan kegiatan tata tertib dan kegiatan kesiswaan di masing-masing SMK di seluruh Jawa Timur. Masuk ke topik kedua sesuai dengan tata tertib yang ada di acuan yang saya pegang ini, yaitu
hal masuk sekolah, artinya siswa akan diatur untuk masuk dan pulangnya sekolah. Yang pertama adalah bel masuk sekolah. Kalau sesuai aturan yang saya pegang ini dibunyikan pada pukul 6.30 dan peserta didik hadir di sekolah 15 menit sebelum bel berbunyi. Itu sesuai aturan yang ada di sini. Tetapi ada aturan lagi yang memberikan suatu kesepakatan bahwa waktu disesuaikan dengan kondisi sekolah di daerah masing-masing. Intinya di sini, kalau di SMK Negeri 1 Gedangan itu masuk sekolah itu pukul 6.45. Kenapa kita jadikan 6.45? Karena kita pertimbangan letak geografis dari seluruh siswa di sini itu adalah termasuk medan pegunungan, yang artinya tidak bisa dilalui oleh angkutan umum, oleh kereta api, oleh bis umum, dan bisa hanya dilalui oleh kendaraan pribadi. Maka dari itu, sesuai kesepakatan yang ada di sekolah ini, masuk sekolah diawali pukul 06.45 dengan konsekuensi 15 menit sebelum 06.45 siswa diharapkan sudah hadir di sekolah. Yang kedua, sebelum memulai pelajaran, peserta didik berdoa bersama, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa dengan sikap sempurna dan literasi selama 15 menit. Itu sesuai dengan aturan saya pegang. Tetapi di SMK Negeri 1 Gedangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak dilakukan pada saat jam KBM, tetapi pada saat 5 menit sebelum pukul 06.45 seluruh warga sekolah mendengarkan lagu Indonesia Raya diputar, maka secara otomatis dengan posisi berdiri tegak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya yang ketiga, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel dibunyikan. Jadi bel dibunyikan pukul 06.45. Selepas dari itu, siswa yang datang ke sekolah dianggap terlambat. Lalu, apa konsekuensinya untuk siswa terlambat? Jadi sudah ada bentuk punishment atau hukuman bagi siswa-siswa yang terlambat. Contohnya membersihkan lingkungan sekolah atau menyapu. Ada lagi mencabuti rumput halaman sekolah. Ada lagi, contoh lagi, melaksanakan hormat bendera sekian menit di lapangan basket. Jadi hukuman yang kita berikan sifatnya adalah sifat-sifat yang edukatif atau mendidik, supaya nantinya tidak timbul rasa cedera atau ketakutan yang berlebihan, sehingga akan kita arahkan ke bentuk-bentuk yang positif. Lanjut ke poin ketiga, yaitu kewajiban peserta didik. Jelas di sini poin untuk kewajiban peserta didik adalah menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, pegawai, dan karyawan sekolah. Jadi semua kewajiban kita adalah intinya menghormati yang lebih tua. Seperti itu contoh kewajiban peserta didik di sekolah. Selanjutnya adalah siswa wajib memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan. Nanti ada jadwalnya, Senin apa, Selasa apa, nanti terjadwal. Jadi harus sesuai dengan jadwal. Kita masuk ke berikutnya, aturan-aturan yang sering biasanya dilanggar. Apa saja supaya tidak dilanggar? Contoh ya, penggunaan sepatu. Sepatu di sini yang diperbolehkan untuk dipakai adalah satu berwarna hitam dan bertali. Jadi tidak ada selain warna sepatu hitam kecuali pada saat kegiatan olahraga atau pelajaran olahraga. Contoh berikutnya adalah tentang rambut. Baik untuk laki-laki dan perempuan, rambut tidak boleh disemir selain warna hitam, tidak boleh gondrong, tidak boleh gundul, serta tidak boleh dimodel garis-garis. Itu salah satu contoh aturan untuk tata rambut.
Yang berikutnya yang tidak kalah penting di sini adalah penggunaan HP atau handphone. Di zaman yang sudah serba modern ini, di aturan yang ada yang saya pegang ini, penggunaan HP diatur oleh kondisi sekolah daerah masing-masing. Nah, sekolah kita pelaksanaan untuk pembawaan HP atau handphone ini diperbolehkan. Tetapi jika ada handphone hilang atau handphone tertinggal atau tertukar, itu sudah menjadi tanggung jawab masing-masing. Resiko dipegang oleh masing-masing yang bersangkutan. Tetapi dalam pelaksanaan KBM bisa juga Bapak Ibu guru mengisyaratkan untuk kita melakukan pembelajaran melalui handphone. Ada juga pembelajaran yang tidak melakukan handphone. Jadi untuk penggunaan handphone di sini sesuai kesepakatan yaitu menganut pada kebijakan dari Bapak Ibu guru tersebut. Karena bisa juga bermain handphone pada saat guru menjelaskan, itu menambah poin kalian karena setiap pelanggaran di sini akan dicatat dalam buku rekap poin. Yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu larangan peserta didik. Banyak sekali larangan peserta didik di sini, tapi yang saya bacakan adalah mungkin yang contoh-contoh yang berat. Peserta didik membawa, menggunakan dan mengedarkan 1. Rokok, 2. Narkoba, 3. Minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan, 4. Senjata tajam, 5. Serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Itu dilarang karena tidak sesuai dengan kebutuhan untuk siswa pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Contoh lagi mungkin yang lebih ekstrim, siswa ke sekolah membawa gergaji, jadi tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, itu juga dilarang. Sekarang kita masuk ke 5, yaitu hak peserta didik. Hak peserta didik adalah peserta didik menggunakan sarana dan prasarana sekolah setelah mendapatkan izin dari sekolah. Jadi semua sarana dan prasarana yang ada di sini berhak atau bisa kita gunakan sesuai dengan izin yang sudah ditentukan. Peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama, jadi tidak ada yang istimewa, tidak ada yang kita khususkan, semuanya sama. Yang terakhir adalah kita masuk ke klasifikasi pelanggaran siswa. Di sini pelanggaran ada kolom itu, bentuk pelanggaran dan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berupa poin. Saya ambil contoh ya. Jadi untuk klasifikasi pelanggaran dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama berhubungan dengan kelakuan, yang kedua berhubungan dengan kerajinan, yang ketiga berhubungan dengan kerapian. Saya ambil contoh, jika siswa melakukan pelanggaran yang berhubungan dengan kelakuan, 1 contoh saja adalah membuat kegaduhan di kelas atau di sekolah. Jadi guru berhak memberikan sebuah poin kepada siswa tersebut karena sudah mengganggu kegiatan pembelajaran. Berapakah poinnya untuk siswa yang mengganggu kegiatan di kelas atau di kegaduhan di lingkungan sekolah? Mendapatkan poin 10. Itu contoh untuk membuat kegaduhan. Selanjutnya contoh berikutnya adalah terbukti hamil dan menghamili. Ini poin yang sangat besar, yang maksimal di sini. Makanya kita harus hati-hati, apalagi usia kalian tuh masuk usia-usia produktif. Jadi harus berhati-hati karena di poin ini siswa yang terbukti hamil atau menghamili itu mendapatkan poin 250. Itu adalah poin yang sangat maksimal. Ada lagi contoh terbukti menikah. Apa buktinya? Bisa melalui video, bisa melalui foto, bisa melalui buku nikah atau dan lain jenisnya. Poin tersebut mendapatkan 250. Skor maksimal juga poinnya. Yang selanjutnya adalah kita ke kelompok 2. Sangat sering dilakukan oleh siswa adalah datang terlambat, mendapatkan poin 10. 10 setiap sekali terlambat. Jika terlambat 10 kali, otomatis kalikan 10. 10 kali 10 sama dengan 100 ya, pinter. Untuk berikutnya kita masuk ke kelompok 3 berhubungan dengan kerapian. Contoh ya, tidak memasukkan baju ke dalam celana. Mendapatkan poin tidak? Ya dapat, sama. Poinnya 10. Tidak memakai kaos kaki, tidak memakai ikat pinggang. Poinnya sama, yaitu 10. Lah tadi sudah saya sebutkan untuk jenis pelanggaran dan poinnya. Sekarang kita perlu tahu fase atau tahapan penanganan pelanggaran. Jadi siswa yang sudah melakukan pelanggaran nantinya akan diapakan? Ya, poin nanti akan diapakan, dikumpulkan itu. Apakah mendapatkan hadiah ataukah mendapatkan suatu putusan seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan tabel, siswa dengan poin 0 sampai 25 kriterianya adalah di rapot mendapatkan poin B atau baik ya. Jadi di rapot ada A, B, C, D itu ya, K itu ya.
Jadi siswa jika tidak pernah mendapatkan poin 0 sampai 25 itu kategori baik atau B. Jika kategori 26 sampai 75 dia mendapatkan C atau cukup. Dan yang terakhir skor 76 sampai 100 mendapatkan K atau kurang. Biasanya kalau K itu masuk kategori tidak naik. Makanya hati-hati jangan sampai menambah poin karena pelanggaran yang tidak sengaja maupun disengaja. Yang berikutnya adalah tahapan penyelesaian siswa melakukan pelanggaran. Artinya setiap pelanggaran pasti ada penanganan. Siapa yang menangani? Kita bisa melihat dari alur yang saya bacakan nanti. Jadi poin 10 sampai 35 itu peringatan pertama dari siapa? Dari petugas ketertiban yang ada di piket depan gerbang, itu setiap hari mengingatkan untuk tugasnya. Poin 36 sampai 55 itu adalah peringatan kedua dari koordinator ketertiban atau tatib. Naik lagi ke poin 56 sampai 75 yaitu panggilan orang tua pertama oleh wali kelas. Jadi orang tua dipanggil ke sekolah oleh wali kelas yang pertama. Jika poin masih bertambah lagi 76 sampai 95 itu panggilan orang tua kedua oleh siapa? Oleh guru BK. Mungkin di guru BK akan ditanya kenapa pelanggarannya kok bertambah terus atau tidak ada perubahan. Bertambah lagi dari poin 96 sampai 150 yaitu panggilan orang tua ketiga yaitu oleh koordinator BK. Jadi bukan lagi guru BK tapi koordinator BK. Selanjutnya poin 151 sampai 249 siswa yang mendapatkan poin sebanyak itu. Jadi dia berhak mendapatkan skorsing oleh siapa? Oleh Wakasek Kepeserta Pendidikan atau Wakasek Kesiswaan. Bentuknya skorsing ini bagaimana? Macam-macam. Bisa tidak diperbolehkan sekolah selama 3 hari atau 1 minggu atau wajib lapor selama 1 bulan, macam-macam bentuknya. Dan yang terakhir, jika siswa sudah memiliki poin 250 atau ke atas dikembalikan oleh orang tua. Oleh siapa? Oleh kepala sekolah. Jadi poin terakhir adalah 250. Siswa dikembalikan kepada orang tua. Baik, dalam tata tertib ini sebuah pelanggaran yang akan kejar, tetapi penghargaan atau prestasi itu akan kita hargai di sini. Contoh, di sini siswa membawa nama baik sekolah dengan mengikuti kejuaraan atau kompetisi atau pagelaran 1 tingkat nasional. Dia mendapatkan poin 100. Tingkat provinsi poin 75, tingkat kabupaten atau kota 50, kecamatan 25. Hanya mengikuti lomba tidak juara poin 10, mengikuti pelatihan LDKS OSIS 15, diangkat menjadi ketua OSIS poin 25, menjadi pengurus OSIS poin 20, tidak pernah alpa bagi peserta didik yang tidak mempunyai catatan pelanggaran selama 1 tahun poin 25, tidak terlambat 1 bulan berturut-turut poin 15, mampu menunjukkan catatan pelajaran lengkap dalam waktu yang ditentukan poin 30. Artinya poin yang saya sebutkan itu adalah poin bentuk atau bahkan poin pengurangan artinya. Jadi siswa, salah satu contoh ya, siswa mendapatkan poin 150 karena sering terlambat 15 kali. Dia ikut kompetisi bola basket tingkat nasional, maka dia mendapatkan poin 10 pengurangan. Artinya poin 150 dikurangi 100, otomatis poin siswa tersebut menjadi 50. Itulah kenapa sistem penghargaan di sini dihitung juga. Artinya untuk siswa yang punya poin banyak dan memiliki prestasi itu bisa poin tersebut. Tetapi catatan, poin bisa dikurangi jika siswa tersebut maksimal atau poinnya didapatkan 75. Jadi kalau masih di bawah 75 bentuk lakukan harus di atas 70. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Materi yang sudah banyak akan kita sampaikan ke grup WA masing-masing kelas lewat wali kelas. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom grup lewat wali kelas masing-masing. Saya tunggu pertanyaan dari kalian semua yang mungkin kurang jelas sehingga ketidakjelasan tersebut bisa. Saya rasa materi kesiswaan dari saya sudah cukup. Untuk menutup acara ini tetap jaga kesehatan karena di tengah virus COVID-19 kita harus tetap sehat.
jaga aktivitas, tetap di rumah. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer, cek suhu ya, supaya kita bisa terbebas dari COVID-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan bersentuhan, patuhi protokol COVID-19 yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK Nega luar biasa. Utamakan sarapan daripada harapan.